Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah lahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para asatid yang saya hormati, saya muliakan, dan para santri baik yang di pondok maupun di rumah, alhamdulillah pagi ini kita dapat melanjutkan kajian kita sampai pada pasal hal yang membatalkan wudhu. Kalau di kitab sarahnya itu sampai pada halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hada faslun fi nawaqidil wudu'i. Pasal ini menjelaskan tentang beberapa hal yang membatalkan wudu, al-musammati yang diberi nama bab ini, aidan bi asbabil hadasi, sebab terjadinya hadas. Waladhi yungkidu, waladhi sesuatu, yungkidu yang dapat membatalkan apa alladhi, al wudu'a, wudu, ayyuktilu al wudu'a, sitatu asya'ah, yaitu ada 6 perkara. Sitatu asya'ah, yaitu ada 6 perkara. Ahaduha, nomor satunya adalah ma khoroja minas sabilain. Ma yaitu sesuatu, khoroja yang keluar, apa ma, minas sabilaini dari 2 jalan. 2 jalan yang di sini dimaksudkan adalah jalan depan dan jalan belakang. Kalau di kitab tadhibnya itu dijelaskan dalilnya, auja'a ahadum minkum minal ghaiti, Al-Maidah ayat 6. Ai mimma kani qadil hajati wa qad qadil hajatahu. Seseorang telah mendatangi WC dan telah istilahnya biadi, maka hal itu termasuk membatalkan wudu. Atau pipis, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kacamata saya boleh? Oh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ai al-qubul wad dubur. Maksudnya 2 jalan tadi adalah jalan depan dan jalan belakang. Itu ada syarahnya yang perlu saya bacakan sedikit. Min mutawadiin, dari batal tadi, dari orang yang wudu, hayyin yang hidup. Kalau keluar sudah wudu tapi keluar dari jalan depan, tapi kalau orangnya mati itu tidak batal, ya.
Jadi mayat sudah diwudoni, sudah dimandikan, pas dipikul keluar sesuatu dari dalam perut sedikit gitu. Nah itu tidak batal. Tapi kalau orang hidup batal. Nah hal penting kayak gini, caranya perlu tak bacakan. Mu'tadan kanal khoriju, sesuatu yang keluar tadi mu'tad atau biasa. Biasa itu contohnya kabaulin seperti kencing, wawaitin dan tinja. Wa'id itu tinja. Nadiran atau sesuatu yang keluar tadi adalah nadir, langka sekali. Orang BAB keluar emas, nadir. Kadamin seperti contoh orang kencing malah keluar darah. Ada enggak itu? Ada tapi ya jarang sih. Sebagian besar pipis yo tetap keluar air kencing. Kalau ada orang pipis keluar darah ya ada tapi jarang. Wahason atau keluar kerikil. Kalau di pernah nonton YouTube ya, itu ada orang nangis air matanya tuh keluar apa butiran-butiran apa itu? Kristal apa itu? Ginjal biasanya kalau kencingan keluar itu apa darah, kalau enggak bisa oh gitu. Nah ini kata Ustaz Abi menambah penjelasan, kalau orang sakit batu ginjal katanya, kata beliau, kalau pipis itu kalau kadang-kadang keluarnya darah, kalau tidak darah kadang batu-batu pecahan kecil-kecil gitu. Batunya putih biasanya. Ya. Nah, itu termasuk nadir. Apakah batal seseorang yang telah berwudu kemudian dari kelaminnya itu keluar sesuatu yang nadir, yakni seperti apa tadi batu ginjal? Ya termasuk batal. Kahadil amsilati, sebagaimana contoh-contoh ini tadi. Au tohiron, atau yang keluar tadi benda suci, kadudin seperti dud. Dud itu singgat. Singgat itu suci loh, singgatnya ya, karena bareng sama kotoran jadinya kotor. Maksudnya hewan dud itu tidak termasuk hewan yang najis, bukan kan, beda seperti anjing. Nah anjing itu hewan najis, kambing tidak najis kayak gitu lah. Dud singgat itu termasuk yang tidak najis. Ilal mania, kecuali mani, al khorija yang keluar, bi ihtilamin sebab bermimpi keluar air mani. Min mutawadiin, dari orang yang berwudu, mungkinin yang mungkin, memungkinkan mak'adahu tempat duduknya mutawadi, minal ardi, dari bumi. Fala yang wudu, maka tidak batal. Wal muskil, nah ini muskil kemarin kau sudah tak baca ya dia. Wal muskil innama yantaqidu wudu bil kharij min farjihi jami'an. Hal yang muskil adalah ketika wudunya keluar karena perkara yang keluar dari farjinya, tetapi di sisi yang lain kalau keluarnya air mani maka tidak termasuk sesuatu yang membatalkan wudu, karena keluar air mani itu tidak melahirkan hadas kecil tapi melahirkan hadas besar. Ini muskil namanya, apa ya, kontraproduktif itu istilahnya. Tak pikir ini malah tidak begitu perlu dibahas ya gini gitu. Wasani, ya ini yang kedua sekarang.
Wasani batalnya wudu yang kedua an-naumu adalah tertidur ala ghairi hayatil mutamakini, atas keadaan yang tidak tetap, mutamakin tetap, tidur. Antum pernah lihat teman antum udah opang dulu, kalau habis wiridan itu kan ngantuk itu jujur gitu, tangi lagi. Itu kan namanya duduk yang tidak tetap. Ya, kadang duduk ini terus nggak apa ya, kan beda orang itu ada yang kayak gini kan ada ya, itu namanya mutamakin. Sing lari sana sini itu namanya tidak. Bisa dipahami ya. Nah, kenapa hal itu dianggap membatalkan? Karena ketika manusia itu sudah bergeser dari tempat duduknya, lari sana, maka akan sangat mungkin dia itu mengeluarkan kentut. Karena pada saat yang bersamaan ketika manusia itu ngantuk, akalnya tidak mampu mengontrol hangkohnya, lubang duburnya, itu tidak mampu mengontrol. Sehingga ketika ngantuk gitu, pas pada saat lubang duburnya tidak terkontrol, dilelah pas gelimpangnya persis suami. Apalagi orangnya gemuk gitu, gelimpung gitu. Yang kedua itu naum. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u yang nomor 4 lamsur rajuli, bersentuhannya seorang salis dulu ya. Kacamata saya tidak ditemukan Mas Khalid itu, atau di kotak Mas Khalid coba. Wasalisu yang ketiga zawalul akli, hilang fungsi akalnya, bukan otaknya gerowong, bukan kepalanya gerowong kayak itu, bukan. Maksudnya fungsi otaknya tidak berfungsi, akalnya hilang. Al-ghalabati alaihi, al-ghalabati yang mengalahkan alaihi kepadanya. Maksudnya ghalabah alaihi itu kondisi hilang akalnya sampai orangnya itu tidak bisa mengendalikan diri sendiri, itu ghalabah. Kayak sampean kan juga pernah ngalami itu, ngantuk berat sekali itu mengalahkan sampean enggak? Nah, ini ghalabah itu kayak gitu. Yakni akal seseorang telah mengalahkan orang itu sendiri. Artinya sangat merepotkan gitu saya istilahnya. Kan dia pernah ngantuk berat gitu. Bisukrin sebab mabuk, mendem. Au marodin atau sebab sakit. Orang yang sakit panas pol itu bisa mengigau ya. Ustaz, dulu pernah tidak lihat orang sakit step panas itu sampai mengigau. Nah, dulu anak saya itu pernah kayak gitu. Kalau itu kan marot. Kalau sukrin itu karena yang satunya lagi. Sukrin mendem karena mabuk. Au junune atau karena gila. Gila itu kalau di sini yang sering ini Mbah Pian itu ya, itu contoh gila. Jadi otaknya bener-bener tidak berfungsi. Tangannya, kakinya fungsi, gimplak-gimplak kan gigi bisa, tapi komputernya akhirnya rusak. Komputernya rusak. Au igmain atau igma, yakni
Ihma itu semaput. Semaput itu ihma. Tubuh, tangan, kaki, semuanya masih ada. Cuma fungsi akalnya itu tidak terpakai. Ihwatul iman yang dimulakan Allah ini beberapa hukum syara' tentang berwudu, tapi lebih menitik beratkan pembahasan ini pada pembatal wudu. Warabi yang keempat, lamsur rajuli, bersentuhannya seorang laki-laki almar'ata kepada seorang wanita al-ajnabiyata yang lain. Min ghairi ha'ilin, tanpa adanya penghalang. Di dalam Al-Quran, qauli ta'ala aula mustumun nisa ay lamastum kama fi qiraah, sebagaimana yang dalam bacaan itu. Jadi bersentuhan laki-laki dan perempuan kepada wanita yang tidak mahramnya. Wir mahram di sini di sarahnya coba dilihat itu Ustaz Amri, yang dimaksud wir mahram walau maitatan, meskipun orang mati. Orang mati itu juga bisa membatalkan wudu. Misalnya antum sudah wudu, si mayatnya wanita juga sudah wudu, tapi kok antum nyentuh mayat wanita yang masih hidup itu batal, tapi yang sudah mati tidak batal. Wal muradu birrajuli wal mar'ati dzakaron wa unsa. Yang dimaksud kata rajul laki-laki, wal mar'ati dan kata perempuan adalah dzakarun, seorang laki-laki, wa unsa dan seorang wanita. Balago yang sudah mencapai siapa dzakar wa unsa haddas syahwati, batas-batas syahwat. Urfan pada umumnya, ini maksudnya pada umumnya. Pada umumnya ya seumur-umur Mikael, seumur itu sudah, kalau lihat lawan jenis itu sudah ada rasa tertarik. Itu tuh namanya balagu. Nenek kantum lihat Nabil terus Maryam, bisa umur-umur gitu kan belum ada rasa ketertarikan, kan belum ada. Ini yang dimaksudkan bersentuhannya laki-laki dan wanita, ya ini ada batasan. Kalau laki-laki dan wanita tadi sudah sampai batas-batas umur nafsu syahwat. Wal muradu bi mahramin, yang dimaksudkan dengan kata mahram adalah man, seseorang, haruma yang haram, nikahuha menikahi man, li ajli nasabin karena nasab. Misalnya nasab itu ya ke atas, sampean haram menikahi ibu sampean. Terus menikahi mbah putrine sampean, berarti ibu-ibu.
Terus misalnya buyutmu sing tuwik sak pemunggah kuwi haram. Terus ngiringanan saka kamu siapa? Adik perempuanmu juga haram. Jadi ke atas itu ibumu, ibu-ibumu, ibumu. Terus misalnya Syekh toklak taklik wis tuwik itu ibumu. Misal pemunggah itu misalnya. Kalau cucu cicit kok isih seneng karo mbah buyute ya. Tidak boleh. Ya, termasuk yaitu yang kedua adalah rodok. Rodok itu contohnya seperti anak saya Fakih. Pada saat kecil itu pernah menyusu ibu Kamal. Pernah nyusu pada ibu Kamal ini. Maka seandainya Amah Is itu punya anak perempuan, Ahmad Fakih itu tidak boleh menikahi anak perempuan yang tunggal susun. Tidak boleh. Terus Amah Is itu bagi Fakih itu ibunya, mestinya Mas Fakih itu kalau manggil Amah Is itu harusnya Umi. Harusnya bukan Amah, Umi. Itu rodoah. Au musoharotin atau mertua. Ustadz Amri sudah wudu, kemudian habis wudu ibu mertuanya datang. Mestinya Ustadz Amri salim sama abinya, salim sama ibu mertuanya, dan itu tidak membatalkan. Tidak usah wudu lagi, tadi habis salaman sama mertua, tidak usah wudu, tidak apa-apa. Karena mertua itu termasuk seorang wanita, anak menantunya, itu haram. Berbeda dengan adik atau kakak dari istri. Ustadz Amri misalnya punya istri, istrinya ini punya kakak atau adik perempuan. Ini tidak termasuk mahram, Karenanya seandainya ini hanya beradik. Apa masalahnya? Apa tadi? Laki-laki dan perempuan kalau bersentuhan pada sudah berwudu, hukumnya batal. Paham? Pintar berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamis yang kelima adalah masu, mengusap farji itu lubang al adamiyyi, anak cucu Adam, bi batinil kafi, dengan epek-epek yang dalam, min nafsihi, farji dari dirinya sendiri, wal ghairihi, dan farji orang lain, dakaron, baik itu laki-laki, au unta atau perempuan, zawiron, farjinya anak kecil, au kabiron atau orang dewasa, hayan, baik farji orang hidup, au maitan atau orang yang mati. Jadi setelah wudhu itu menyentuh farji. Kalau laki-laki itu bukan batang penisnya itu tidak batang, iya paling ujung. Kalau laki-laki yang paling ujung itu yang membatalkan. Kalau wanita ya mulai masuk lubang sedikit itu mulai membatalkan. Di sini farjun itu lubang. Jadi sini ditafsir bahwa yang dimasukkan kelamin diri sendiri ataupun kelamin orang lain, kelamin orang hidup maupun orang mati, itu membatalkan wudhu. Alal kaulil jadid, hal ini mengikuti pendapat kaul
jadid. Wa alal qadim layang kudu layung itu masul halqah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini pasal. Kita masuk pindah pasal ini ya. Waladi yujibul wusl. Kita masuk pada syariat yang menjelaskan tentang sebab mandi jinabat. Waladi sesuatu yujibu yang mengharuskan apa alladhi al-husla mandi sitatu asya'a, yaitu ada 6 perkara. Oh ya, di syarahnya itu jelas yang penting dijelaskan tentang definisi mandi. Mandi itu adalah sayalanuhu ala jami'il badani biniatin maksusin. Kang Siam, mandi itu apa? Mandi jinabat? Belum tahu, waduh. Kang Nanda mana Kang Nanda? Mandi jinabat itu apa? Mandi besar gitu toh. Ya, ini baru akan dibahas syariatnya. Makanya difahami betul, terlebih kalian yang sudah berumur, kalau mengikuti madhab Syafi'i itu 15. Tapi kalau Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang, kemungkinan beliau akan berbeda, akan mulai merubah pendapatnya, ada kemungkinan deh ya. Karena anak laki-laki sekarang itu dewasanya lebih cepat dibanding apa umurnya, apalagi anak wanita. Kalau dulu batasan Imam Syafi'i, laki-laki dikatakan mulai masuk balik itu umur 15, sementara wanita umur 9 tahun. Itu dulu. Dan sekarang kelas berapa? Kelas 5, kelas 4 SD itu sudah seperti orang dewasa. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya wusul itu adalah sayalanuhu, mengalirkan air ala jami'il badani, di seluruh tubuh, biniatin maksusatin, dengan niat tertentu. Biniatin maksusatin, dengan niat tertentu. Jadi Mas Mikael ya, tolong perhatikan, nanti nek mandi sunahnya gini. Saya riwayatkan dari guru saya, antum terutama di musim dingin kayak gini, kalau mandi junub itu yang bagusnya antum basahi kaki dulu, dari kaki ke atas. Kata beliau agar suhu tubuh yang ke atas itu menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang ada. Nah langsung kepala itu langsung ke saraf utama itu. Kalau dari kaki naik, biar saraf yang ada di seluruh tubuh ini melakukan penyesuaian dengan cuaca dingin ini. Ini misalnya kayak gitu. Dari kaki dulu disiram. Setelah itu baru dari arah depan ini kanan, sebelah kanan yang arah depan. Jangan kepala dulu, kepala nanti terakhir. Paham ya? Terus setelah arah kanan selesai baru apa? Kiri. Jadi, tapi dari bawah tadi ya, dari kaki, terus kemudian dari tubuh sebelah kanan, sebelah kiri, baru terakhir apa? Kepala. Agar apa? Agar tubuh kita ini bisa menyesuaikan dengan cuaca alam yang ada. Terlebih airnya mungkin sangat dingin sekali ya Mas Yaki. Dingin enggak tadi? Dingin banget itu. Jadi
mandi itu seperti itu. Mandi itu sayalanul ma'i, mengalirkan air ala jami'il badani, ke seluruh tubuh, biniatin mahsusotin, dengan niat tertentu. Itu namanya mandi. Dan itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum junuban fattahhar. Waladi sesuatu yujibu, yang mewajibkan, apa alladhi, mengharuskan seseorang, maksudnya muslim, al-ghusla, untuk mandi, sitatu asya'a, yaitu ada 6 perkara. Salah satu yang 3, tashtariku, bersekutu, fiha, di dalam salasa, ar-rijalu, beberapa orang laki-laki, wan nisa'u, dan beberapa orang wanita, para wanita. Wahia, dia 3 itu adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Sederhananya bertemunya 2 kelamin, kelamin laki-laki dan kelamin wanita. Kelamin laki-laki dan kelamin wanita. Ini di dalam kitab tadhibnya dijelaskan iltiqaul khitanaini, yakni hubungan suami istri itu diantara penyebab seseorang harus mandi. Rawal Bukhari, ini rawat Bukhari, Imam Bukhari menjelaskan pada hadis 287. Imam Muslim juga menjelaskan pada hadis 348. An Abi Hurairah, hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi berkata, idza jalasa baina syu'abiha al-arba summa jahadaha faqad wajaba alaihil ghuslu. Idza jalasa, ketika seseorang duduk, baina syu'abiha, di antara potongan tubuhnya wanita, al-arba, yang 4. Maksudnya ini Rasulullah itu sangat santun sekali. Ini maksudnya pupu. Fadhiha itu pupu. Ketika seseorang mendudui istrinya di antara 4 pupu, laki-laki dan perempuan, gitu maksudnya ketika laki-laki itu melakukan hubungan suami istri. Namun Rasulullah itu kan orangnya santun, jadi untuk memilih diksi saja beliau itu tidak vulgar. Kemudian summa jahadaha, kemudian si laki-laki ini, seseorang ini membuat payah si wanita, maksudnya itu mencapai klimaks. Faqad wajaba alaihi ghusl, maka mandi wajib baginya. Maka wajib mandi baginya. Wa fi riwayatin li muslimin, ada riwayat lain dari Imam Muslim, ada tambahan wa illam yunzil, meskipun dia tidak mencapai klimaks, tidak mencapai mengeluarkan air mani, tapi kalau kelamin laki-laki itu telah masuk ke kelamin wanita sebagaimana sendok masuk ke dalam gelas,
maka seseorang ini wajib mandi. Meskipun tidak mengeluarkan air sperma. Itu hadisnya. Jadi luar biasa, Islam itu memang luar biasa ya. Oh, dari mulai masuk kamar mandi, kemudian hubungan suami istri. Setelah hubungan suami istri ini apa yang dilakukan itu dituntut semua oleh wahyu. Kalau saja kita itu patuh terhadap wahyu kita itu sebenarnya tidak usah banyak mikir. Tidak usah banyak mikir itu tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu stres-stres, tidak perlu. Ya kayak antum saat Rijal misalnya naik sepeda motor sama Mas Rifki pulang. Kemudian itu diarahkan oleh apa namanya navigator, GPS 300 meter lagi ada belok kanan, kan sampai orang mikir 300 meter lagi ada belok kiri, kayak begitu itu kan lurus tuh, kayak apa istilahnya itu, tidak usah mikir. Habis melakukan hubungan suami istri, Anda harus mandi, kan pada karo ngono. Tidak perlu bertanya-tanya kalau habis melakukan hubungan suami istri ini piye ya? Nggak kok meh piye? Allah sudah mengatakan sudah hendaknya nak berhubungan suami istri, hendaknya pahaman mandi kok piye. Jadi yang dimaksudkan khitana ini di sini adalah masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Oh, ini di sarahnya ada penjelasannya. Wa yu'abbar, dan ditermasukkan anhadal iltiqa, dari istilah iltiqa ini adalah bi'ilaji hayyin, dengan memasuk ayyin wadihin ghaibata ghaibah hasafatin lidzakar. Hasafatin takri minhu au qadruha min maktuha fi farji wa ibu hasafati dzakari minhu au qadriha min maktuha fi farji. Yang dimaksud iltiqa adalah bi'ilaji hayyin, dengan memasukkan kelamin orang hidup, wadihin yang jelas, ghaibi hasafatid dzakari, ghayyaba yughayyibu tajibu ghaibi, penetrasi hasafah. Hasafah itu bukan batang penis. Penis yang paling depan itu loh, itu namanya hasafah. Batasannya yang masuk hasafahnya tok itu. Ini kitab fikih ini membatasi yang dimasukkan masuk itu masuk gimana. Ini dijelaskan oleh Syekh pengarang kitab Fathul Qarib ini, yakni memasukkan atau gaibnya, tidak kelihatannya, ghaibi hasafatid dzakari. Ini mau tampilkan ghaibi tajib, mestinya master, tapi kok tidak masuk. Ini kudunya ilaji hayyin wadihin ghaibi hasafatid dzakari. Nah, itu tidak kelihatannya hasafah dzakar. Jadi ujung hasafah atau ujung dzakar itu, hasafahnya kelamin itu sudah sampai tidak kelihatan. Batasnya itu minhu au qadriha, atau
kira-kira hasafah min maktuiha dari kelamin yang terputus. Kan misalnya kayak orang wudu itu kalau membasuh tangan kan sampai siku. Lah kalau tidak punya tangan sampai siku ya kira-kira saja kok. Lagi kok tangan kurang kok dipaksa ya tidak bisa. Ya misalnya orang mau melakukan hubungan suami istri sementara kelaminnya itu putus, dilelah kepalanya itu putus, tidak punya kelamin, ya kira-kira gitu. Kira-kira masuknya seumuran itu. Fi farjin wa yasirul adamil mulaju bihi junuban. Dan anak Adam yang telah dimasuki pun itu menjadi junub. Bi'ilaji madhukiro, dengan memasukkan sesuatu yang telah disebutkan tadi. Nah ini ada penjelasan yang bagus begini untuk mempertegas yang saya teraskan di awal tadi dijelaskan. Amal mayit adapun mayat fala yu'adu wasluhu, tidak perlu diulang kembali mandinya si mayat itu. Fala yu'adu, maka tidak usah diulangi lagi husnuhu, mandinya si mayat bi'ilajin fihi, jika dia dimasuki kelaminnya. Jadi kan ada mayat sudah dimandikan mandat dijima bojone sik. Eman-eman pengurung di kubur. Ini misal saja. Wa amal kunsa, adapun banci. Tapi ini banci yang bukan banci bencong laki-laki yang kayak gitu, bukan. Memang yang punya kelamin dua. Bukan ini nek bencong-bencong sing do kelamin lanang nih, hukumnya itu bukan bencong itu. Masuknya laki-laki. Jadi tidak masuk dalam pembahasan ini. Al muskil, yang muskil, laki-laki yang muskil itu membingungkan pembahasan gitu. Ini saja sudah disebut muskil, membingungkan pembahasan. Fala husla alaihi bi ilaji hasafatihi, maka tidak ada kewajiban mandi baginya ketika memasukkan hasafahnya. Wala bi ilajin, dan tidak karena sebab memasukkan. Fi kubulihi, di duburnya. Jadi duburnya itu dimasuki kelamin, dia tidak lahuslah. Kemudian atau dia memasukkan ke itu juga lahuslah. Ini laki-laki yang punya kelamin dua. Ini memang sejak awal dikatakan oleh pengarang kitab ini, muskil ini persoalan yang apa istilahnya itu? Kasuistik ini istilahnya. Muskil itu menurut saya kasuistik. Rodo jelimet. Ya, yang kayak gini-gini itu saya kurang begitu tertarik membahasnya itu. Apalagi kayak kemarin itu ya, yang tadi ya, ada orang keluar air mani, itu wudunya tidak, keluarnya air mani itu barang suci, tidak membatalkan wudu di satu sisi. Di sisi yang lain orang keluar mani itu dia melakukan hadas besar. Udah tidak Ustaz aja. Keluar mani kan hadas besar. Tapi karena dia berwudu, wudunya tidak. Kalau aduh nggak rumit. Yo batal nih, yo ora batal no. Ora batal wudune, tapi dia kena hadas besar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.